Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahid Abidin. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan saya dari kelas A3 KPI dengan NIM 01. Di sini saya mengumpulkan tugas mata kuliah Teori Komunikasi dengan dosen Ibu Primi Rohimi selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Mengenai pokok pembahasan, yang pertama pengertian teori, yang kedua tradisi teori komunikasi antar pribadi, yang terakhir teori komunikasi kelompok. Pengertian dari teori. Pengertian teori secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Stephen Littlejohn and Karen Frost menyatakan bahwa sistem yang abstrak ini didapatkan dari pengamatan sistematis pada tahun 1986. Jonathan Haytruner mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Sedangkan menurut para ahli, di sini ada 3 ahli. Yang pertama, Snell Baker. Dalam penggunaan secara umum, teori berarti sejumlah proposisi-proposisi yang terintegrasi secara sintaktik. Artinya, kumpulan proposisi ini mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat menghubungkan secara logis proposisi yang satu dan proposisi yang lainnya, dan juga pada data yang diamati dan yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati. Sedangkan menurut Emory dan Cooper, teori adalah seperangkat konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berhubungan satu sama yang lainnya secara sistematis dan memiliki umum, yang sehingga mereka bisa menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta tertentu. Menurut Kelvin S. Hall, menyatakan bahwa teori ialah suatu hipotesis dugaan sementara yang belum terbukti atau spekulasi tentang sebuah fakta itu adalah tidak pasti. Fungsi teori dan peran teori. Yang pertama, teori memiliki berbagai fungsi. Adapun fungsi teori di antara lain, teori mempunyai fungsi sebagai suatu ikhtisar, fakta atau bagian dari tulisan yang menyampaikan informasi dan hukum yang dapat diterapkan. Teori berfungsi untuk transformasi. Suatu teori dapat untuk mentransformasikan suatu atau dapat mengadakan perubahan hubungan antara hukum dan fakta. Sedangkan peran teori memiliki peran yang sangat penting. Teori berperan untuk membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisirkan pengalaman di dalam teori. Terdapat proposisi yang berperan penting dan mengikhtisarkan informasi sehingga penafsiran, penilaian, pernyataan, keterampilan dapat terlaksana dengan mudah. Tujuan teori. Dalam arti luas, tujuan dari teori dapat termasuk menjelaskan, memahami, melakukan prediksi, dan mendorong perubahan sosial. Selanjutnya mengenai tradisi teori komunikasi. Tradisi teori komunikasi merupakan dasar-dasar dari teori-teori komunikasi yang memiliki kesamaan, sehingga dikelompokkan menjadi 7 tradisi komunikasi. Robert Parks berpendapat bahwa ilmu komunikasi tidak dapat disatukan dalam satu lingkup yang besar. Teori-teori komunikasi tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Craig menguraikan ada 7 tradisi pemikiran dalam teori-teori komunikasi. Yang pertama, retorika, semiotika, fenomenologi, sibernetika, sosiopsikologi, sosiokultural, dan kritikal. Jenis tradisi. Yang pertama, retorika. Retorika atau dalam bahasa Inggris retorik
bersumber dari perkataan Latin retorika yang berarti ilmu bicara. Pengertian retorika berkembang seiring dengan berkembangnya sejarah retorika. Saat ini, retorika diartikan sebagai seni berbicara yang baik yang digunakan dalam komunikasi antar manusia. Seni berbicara ini bukan berarti hanya berbicara secara lancar, tanpa argumen yang jelas dan tanpa tujuan, melainkan suatu kemampuan berbicara secara singkat, padat, jelas, dan mengesankan. Menurut pada sejarah kemunculan pertumbuhan dan perkembangan retorika sebagai ilmu dengan metode periodik dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama pada zaman Yunani, yang kedua zaman Romawi, yang ketiga zaman abad pertengahan, dan yang ketiga zaman modern pada saat ini. Tradisi selanjutnya tradisi semiotika. Semiotika adalah studi mengenai tanda dan simbol. Dalam studi mengenai tanda dan simbol terdapat dua konsep dasar. Konsep dasar yang pertama menyatukan tradisi ini adalah tanda yang diidentifikasikan sebagai stimulus yang menandakan atau menunjukkan beberapa kondisi lain. Seperti contohnya ketika asap menandakan adanya api atau ketika alarm penanda kebakaran berbunyi, maka menandakan adanya api yang tengah berkobar, membakar suatu tempat. Konsep dasar kedua adalah simbol yang menandakan tanda yang kompleks dengan banyak arti. Menurut Hood dalam Subur 2006 halaman 15 terdapat dua jenis kajian semiotika, yaitu sebagai berikut. Semiotika komunikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode, sistem tanda, dan pesan. Sedangkan semiotika signifikasi menekankan pada teori dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Pada jenis yang kedua ini tidak dipersoalkan adanya tujuan berkomunikasi. Sebaliknya, yang diutamakan adalah segi pemahaman suatu tanda, sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih diperhatikan daripada proses komunikasinya. Selanjutnya mengenai fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomon yang berarti kemunculan suatu objek, peristiwa, atau kondisi dalam persepsi seorang individu. Tradisi fenomenologi menitik beratkan bagaimana individu meresapi dan menginterpretasikan pada pengalaman subjektifnya, sehingga ia dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan. Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Littlejohn. Konsep pengalaman seseorang dalam memaknai sebuah fenomena menjadikannya sebagai proses pedoman untuk memahami konsep lain yang terjadi di hadapannya. Menurut Littlejohn, ada 3 prinsip dasar fenomenologi. Yang pertama, pengetahuan ditemukan secara langsung. Kedua, makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga adalah bahasa merupakan kendaraan makna. Tradisi fenomenologi dapat dibagi ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama fenomenologi klasik. Kebenaran dapat diyakinkan melalui kesadaran yang terfokus. Selanjutnya fenomenologi persepsi, bagian kedua dari tradisi fenomenologi. Ini merupakan sebuah reaksi yang menentang objektivitas sempit milik Husserl. Fenomenologi selanjutnya mengenai hermeneutik. Bagian atau cabang ketiga dari tradisi fenomenologi ini memiliki kemiripan prinsip dengan fenomenologi persepsi, namun tradisinya lebih luas dan dalam bentuk penerapan yang lebih lengkap pada komunikasi. Selanjutnya sibernetika. Sibernetika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi banding
studi bandingan atas sistem pengawasan otomatis seperti sistem saraf dan otak. Tradisi sosiopsikologis dan tradisi sibernetika sama-sama memahamkan tentang proses pengelolaan informasi oleh individu beserta kaitannya dengan berbagai sistem di luar dirinya. Perbedaannya, dalam tradisi sosiopsikologis menempatkan posisi manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, terdapat bentuk interaksi, ekspresi, dan pengaruh. Sedangkan dalam tradisi sibernetika memandang proses secara keseluruhan, saling berkaitan, dan bersifat utuh atau koheren. Teori-teori dalam tradisi sibernetika. Beberapa teori yang berkaitan dengan tradisi sibernetika diantaranya yaitu teori nilai ekspektasi, teori tindakan yang beralasan, teori disonansi kognitif, teori manajemen keselaraan makna, dan yang terakhir teori jaringan. Selanjutnya mengenai sosiopsikologis. Tradisi sosiopsikologis berasal dari bidang ilmu psikologi sosial dan telah berkembang menjadi suatu pemikiran yang sangat berpengaruh dalam teori komunikasi. Pada tradisi sosiopsikologis memandang individu sebagai makhluk sosial yang memiliki keunikan masing-masing. Dalam tradisi sosiopsikologi, penjelasan psikologis sangat penting dikarenakan menurut pemikiran tradisi ini terdapat suatu mekanisme universal pada diri setiap individu yang akan mengarahkan tindakannya. Pada tradisi ini memandang bahwa mekanisme proses pengelolaan. Adapun jenis dari tradisi sosiopsikologis ini adalah yang pertama behavioral kepada hubungan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Selanjutnya kognitif yang berpusat pada pola pemikiran cabang yang berkonsentrasi pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi dengan cara yang arah tingkah laku yang keluar. Selanjutnya biologikal. Cabang ini berupaya mempelajari manusia dari sisi biologikalnya. Selanjutnya mengenai tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural dan sosiopsikologis sama-sama berkenaan dengan individu dalam interaksinya dengan yang lain. Yang membedakannya adalah tradisi sosiopsikologis mengedepankan individu, sedangkan sosiokultural menanamkan persamaan dalam interaksi sosial. Beberapa teori yang terkait dengan tradisi sosiokultural diantaranya interaksi simbolis dan pengembangan diri merupakan sebuah cara berpikir mengenai pikiran diri sendiri. Selanjutnya pembentukan sosial mengenai emosi. Emosi merupakan sistem kepercayaan yang memadu pemahaman seseorang mengenai situasi. Selanjutnya pembawaan diri. Teori ini disampaikan oleh Erving Goffman yang menggunakan sebuah metafora dramatis untuk menjelaskan bagaimana para pelaku komunikasi menghadirkan dirinya. Selanjutnya teori komunikasi tentang identitas. Teori ini menggabungkan ketiga konteks budaya, individu, komunal, dan publik. Selanjutnya teori identifikasi Kenneth Brooke. Teori ini memandang individu secara biologis dan neurologis. Selanjutnya teori negosiasi rupa. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk memikirkan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya rupa dalam kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya teori pengelolaan identitas. Teori ini digagas oleh Tadasu Tohimahori dan William R. Kupach. Teori ini menunjukkan bagaimana identitas terbentuk, terjaga, dan berubah dalam hubungan. Yang terakhir mengenai teori media. Dalam teori media setidaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu teori media klasik dan teori media baru. Selanjutnya tradisi kritikal. Tradisi kritikal terdapat dua maksud. Yang pertama ialah keadaan gawat atau darurat. Yang kedua sifat tidak mudah percaya dan sangat teliti dalam memilih atau menentukan keputusan atau membuat pernyataan pada saat menilai sesuatu. Tradisi ini tampak kental dengan pembelaan terhadap kalangan bawah
atau kalangan lemah. Komunikasi diharapkan berperan dalam proses transformasi masyarakat yang lemah. Tujuan dari teori kritis ini adalah menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan, dan persamaan. Teori ini menggunakan metode reflektif dengan cara mengkritik secara terus-menerus terhadap tatanan atau institusi sosial. 3 hal penting mengenai tradisi kritis. Yang pertama, tradisi kritis berupaya memahami sistem yang sudah baku yang diterima masyarakat begitu saja. Selanjutnya, tradisi ini menunjukkan ketertarikan untuk mengemukakan suatu bentuk penindasan sosial dan mengusulkan pengaturan kekuasaan. Yang ketiga, tradisi dalam tindakan. Bagaimana berbagai kepentingan yang saling berbenturan dan menunjukkan cara mengatasi konflik. Tradisi retorika memahami komunikasi sebagai pidato publik yang indah. Tradisi semiotika memahami komunikasi sebagai proses pertukaran makna melalui tanda-tanda. Tradisi fenomenologi tentang memahami komunikasi sebagai pengalaman diri sendiri dan orang lain melalui dialog. Tradisi sibernetika memahami komunikasi sebagai pemrosesan informasi. Tradisi sosiopsikologi memahami komunikasi sebagai pengaruh antar pribadi. Selanjutnya, tradisi sosiokultural memahami komunikasi sebagai penciptaan realitas sosial. Dan yang terakhir, tradisi kritikal memahami komunikasi sebagai penolakan reflektif terhadap wacana yang tidak adil. Selanjutnya, mengenai teori komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi. Secara umum, komunikasi antar pribadi dapat diartikan sebagai suatu proses pertukaran makna antar orang-orang yang saling berkomunikasi. Pengertian proses mengacu pada perubahan dan tindakan atau action yang berlangsung secara terus-menerus. Komunikasi antar pribadi juga merupakan suatu pertukaran, yaitu tindakan menyampaikan dan menerima pesan secara timbal balik. Menurut Judici Person pada 1983 bahwa komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi, dan komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan yang lainnya, interdependent dalam proses komunikasi. Selanjutnya, prinsip